ada. Kalau kamu tadi kan komennya udah masalah value nih, masalah nilai. Nah, kalau masalah nilai, karena tadi itu dilakukan di akhir, kamu akan, sorry, kalau sudut pandangnya kamu sebagai Lesi, sebagai Rifki, akan membeli ketika apa? Ke dirasa lebih mudah. Lebih apa? Sorry? Ketika dirasa lebih, ketika saat akhir dinilai akhirnya itu lebih murah dibanding waktu awal. Lebih murah, Pak. Oke. Sorry ya, tak potong ya. Maaf. Kalau jawabnya adalah lebih murah daripada di masa awal, itu pasti lebih murah. Karena di awal kan belum dipakai nih, barangnya masih baru, kinclong. Ya pasti nilai di akhir sudah dipakai 5 tahun, taruhlah, ya berarti nilainya pasti akan lebih rendah. Seperti itu. Jadi belum ya. Ini sudah ngerucut, tapi ketika ngompernya belum pas. Jana, kamu akan beli ya pakai BPO, bargain purchase option, ketika apa? Halo? Jana? Nggak ada ya? Atau di saya? Ini ya? Nggak ada suaranya. Iya, Gimana? Pak. Gimana? Di akhir kayaknya, Pak. Oke, di akhir nggak. Maksud saya adalah, kapan kira-kira kamu sebagai Lesi atau kamu memposisikan sebagai Refki akan membeli barang dari Yudisnya? Artinya kan tadi sudah clear nih semua. Namanya option ya pasti ada opsi untuk kemudian membeli sama tidak membeli. Nah, kapan kemudian kamu akan membeli gitu loh? Pas harganya tuh lebih murah daripada nilainya, Pak. Oke. Nilainya ini nilai apa? Nilai ininya, Pak. Apa? Nilai wajar sewanya. Kalau misalnya dia, iya kayak sih gitu, Pak. Oke. Sudah dapat ini. Benar. Posisinya adalah bahwa purchase option-nya itu lebih rendah daripada fair value. Tapi bukan fair value sewa ya. Karena kan ini sudah di masa akhir sewa, Mbak. Jadi artinya bargain purchase option itu hanya akan diambil oleh Lesi atau kemudian oleh Refki itu ketika apa? Ketika nilai dari purchase option-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan fair value-nya. Artinya kalau fair value kan artinya harga pasar tuh. Jadi kalau kamu beli pakai BPO harganya 1.000, tapi fair value atau kemudian kamu harus nyari di pasaran equipment-nya itu harganya 1.200, ya udah mending pakai BPO aja. Itu baru kemudian akan kalian beli. Tapi ingat itu hanya di akhir periode. Apakah kemudian dia membeli atau tidak itu tergantung di situ. Nah, jadi harus hati-hati ya ketika menentukan fair value, bukan fair value sewanya tapi fair value dari aset itu sendiri. Seperti itu. Nah, balik lagi yang ke guaranteed sama unguaranteed. Dalam perhitungannya, untuk menghitung yang tadi tes yang keempat, masalah present value, itu kan akan muncul namanya guaranteed sama unguaranteed. Nah, pertanyaan saya pertama, kalau dari sudut pandang Lesi, atau dari sudut pandangnya Rifki, itu perlakuan guaranteed sama unguaranteed sama atau beda? Mana yang perlu dicatat, mana yang tidak perlu dicatat kalau seandainya tidak perlu dicatat? Iya, Elsa. Kalau garanti sama unguaranteed dari Lesi itu beda. Kalau misalnya garanti kan si Lesinya menjamin, jadi kalau misalnya nilainya lebih rendah itu nanti dia ada kayaknya satu dua-duanya apa satu ya? Bentar Pak, lupa. Gimana sih kok ganti? Nggak, yang inget aja deh Elsa, ayo seingatnya. Pokoknya tuh beda perlakuan kalau Oke, beda perlakuan dapat, saya boleh. Oke, itu udah benar. Terus, jadi perlakuannya di mana? Jadi kalau garanti itu kan itunya Lesinya itu sama aja kayak dia bertanggung jawab buat ganti kerugian. Jadi dia nyatat sebagai loss. Iya. Oke.
casting ya? Lupa Pak. Oke, mau ada ditambahin yang lain? Tapi kalau unguaranteed gimana, Elsa? Kalau posisinya unguaranteed. Oke, kalau tadi guaranteed dia lupa. Kalau yang guaranteed? Hmm, Veronica? Yuk, silakan. Coba jawab. Veronica ada nggak? Pak, Iya, Kak. Nggak jadi deh. Oke, Veronica dulu. Veronica dulu. Ini tadi jawabnya jadi ada 2 kali. Ya. Oke, Vero dulu. Veronica. Mungkin kalau yang gua rantit itu Pak, dia maksimal menggunakan asetnya itu cuma sampai residu. Oke. Tapi kalau yang unguaranteed itu bisa jadi nggak diketahui gitu batas penggunaan maksimalnya. Oke, terkait dengan batas penggunaan maksimal ya. Ya. Ada yang lain? Udah cukup itu aja, Veronica. Iya Pak, cukup. Oke, sip. Elsa, gimana Elsa? Tadi mau jawab lagi. Kalau unguaranteed kan nggak tanggung jawab, nggak menjamin, jadinya dia nggak catat kayaknya. Oke. Jadi sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya. Jadi bukan ke pemanfaatannya ya, guaranteed sama unguaranteed. Veronica lebih ke arah value yang kemudian harus kan namanya guaranteed sama unguaranteed ya, termasuk Elsa juga lebih ke arah jaminan. Kalau namanya menjamin ya berarti harus tanggung jawab, gitu kan. Harus bertanggung jawab atas value-nya. Kalau seandainya value-nya itu turun lebih dari tarik ini, guaranteed-nya 5.000, kemudian ternyata harga di pasarannya jatuh jadi cuma 4.000, maka yang 1.000 itu ya dia harus jamin posisi 1.000 itu akan ditombokin sama si lesinya. Tapi kalau kan unguaranteed ya dia nggak perlu nombokin. Cuman saudara harus hati-hati di sini. Oke, tadi saya nganggap ketika guaranteed itu semua by lesi. Guaranteed-nya sebelum kalian memastikan bahwa itu dari sisi lesi ya. Ini kan tadi contohnya baru dari sisi lesi. Pastiin dulu yang guaranteed-nya siapa. Kalau guaranteed-nya by lesi, ya lesi yang akan tanggung jawab. Tapi kalau guaranteed-nya by third party atau kemudian pihak ketiga, ya si lesi angkat tangan. Dia nggak perlu untuk kemudian tanggung jawab. Jadi harus hati-hati juga. Terlepas itu even ketika itu disebutkan sebagai guaranteed. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau untuk yang case unguaranteed, aman. Itu tidak perlu dilakukan pencatatan atau kemudian pengakuan. Dan tidak mempengaruhi perhitungan. Tapi kalau yang guaranteed, cek dulu. Guaranteed by boom. Ya kan? Kalau by si lesi, ya berarti dia harus tanggung jawab. Dia akan memperlakukan perhitungan residual value-nya itu sebagai perhitungan list tersebut. Tapi kalau enggak, karena walaupun itu guaranteed tapi by third party, si lesinya nggak perlu untuk kemudian ngitung-ngitung dan cawe-cawe. Seperti itu. Itu dari sisi lesi. Sekarang dari sisi lesor, coba. Siapakah korban selanjutnya? Ya, kalau kalian kan komennya sedikit-dikit, waduh ditanya sama dosennya. Bukan korban ya. Saya sebenarnya nggak setuju kalau bilangnya korban. Lebih ke arah bahwa ini bagian dari pembelajaran. Kalian harus berani ngomong. Oke, ini saya kayaknya jarang nih. Muhammad Firdaus. Ayo, Muhammad Firdaus gimana? Kalau perlakuan dari sisi lesor. Yuk, silakan Mas.
Habis Muhammad Firdaus, Ferdi. Ayo, gimana Muhammad Firdaus? Tenang, nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Halo? Kok nggak ada suaranya nih? Ferdi, gimana? Iya, Pak. Gimana? Kalau dari sisi lesor nih yang fair. Kok putus-putus ya? Suara saya putus-putus ya? Halo? Ya, halo, masuk-masuk. Kok jadi suara cewek, Fer? Tes. Ya, iya, masuk gimana? Tapi putus-putus. Udah Nah, masuk enggak. gimana? Oh, udah. Udah. Tadi putus-putus soalnya. Jadi gimana, Fer? Iya. Maaf, Pak, tadi pertanyaan gimana? Soalnya tadi putus-putus gitu. Oke, pertanyaan gini. Kan tadi kita perlakuan unguaranteed sama guaranteed residual value dari sisi lesi. Sekarang dari sisi lesor gimana? Sisi apa? Lesor. Oh, lesor. Oh, ada adzan ya? Sebentar. Di tempatnya Ferdi masih adzan. Yuk, dibantu dulu sama Muhammad Firdaus kalau misalkan belum asar. Enggak, suaranya Firdaus nggak kedengeran, nggak ada. Teman-teman yang lain kedengeran nggak? Enggak, Pak. Nggak. Nggak ada, Mas. Kan di chat ini nggak kedengeran. Oke, lanjut dulu deh sambil nunggu. Siapa tahu nanti suaranya bisa gabung. Excel, Yasmin? Iya, Pak. Gimana? Kalau bedanya yang unguaranteed sama yang guaranteed di lesor, bedanya di COGS-nya, Pak. Gimana? Jadi kalau misalnya yang di COGS-nya guaranteed, dia sesuai sama nilai wajar ininya, Pak, nilai wajar asetnya. Jadi kayak yang di halaman 200-nya buku Biswan, itu kan ada tulisannya, bentar, mana sih tulisannya? Ada tulisannya nilai wajar asetnya bagi PT Cita itu 85.000, Pak. Nah, itu kalau di guaranteed dicatatnya COGS sama inventory-nya sebesar 85.000. Oke. Cuman kalau yang di unguaranteed dicatatnya 85.000 terus dikurangin sama nilai residual value-nya. Iya, dikurangin sama nilai residual value-nya, Pak. Gitu. Oke. Jadi pengaruhnya ke COGS ya.
Iya, Pak. Kalau unguaranteed, ya artinya kan nilainya tidak dijamin. Maka nilai tersebut posisinya masih harus tetap nongol, mau tidak mau. Sehingga nilai COGS atau inventory-nya itu kemudian dikurangkan. Agak sedikit perlakuannya, logikanya mungkin agak sedikit balik ya, karena posisi dari sisi lessor itu adalah selaku seperti halnya sales type list seperti itu. Nah, kalau dari sisi guaranteed Axel atau Yasmin ya, ini sorry panggilannya. Axel aja nggak apa-apa, Pak. Axel, oke. Axel, kalau tadi kan saya komen, guaranteed kan guaranteed by lessee, ada juga guaranteed by third party. Itu ketika guaranteed-nya by third party sama by lessee, perlakuannya sama atau beda nih posisinya? Maksudnya buat di sisi lessornya gitu, Buat Pak. di sisi lessor. Gimana, Mbak? Sama atau enggak? Kalau menurut saya sama sih, Pak, tapi saya juga kurang paham. Kurang paham atau kurang yakin? Dia kurang yakin, Pak. Oke, sama ya. Iya, Kenapa kemudian, apa yang membuat dirimu tidak yakin kalau itu sama? bingung, Pak. Bingungnya kenapa? Bingungnya kalau misalnya guaranteed-nya by third party itu sama kayak guaranteed yang dikasih sama lesinya apa enggak gitu. Apa guaranteed yang dikasih sama lessernya apa enggak? Gimana ya bilangnya? Guaranteed, sorry. Yang terakhir malah saya kepikiran loh. Yang guaranteed itu lessee atau lessor? Axel. Halo? Ya, Axel. Halo, Pak. Guaranteed itu by lessee atau by lessor? By lessor, Pak. Yang ngasih garansinya kan lessornya. Jadi by lessor. Oke. Yakin nih? Sepengertian saya kayak gitu sih, Pak. Ayo dicek lagi. Dia nggak yakin dia. Itu bukan berarti kemudian saya nanya, itu bukan berarti kalian salah ya, tapi maksudnya adalah harus cek lebih teliti lagi ketika ini. Yakin, Mbak? Yakin, Pak, by lessor. Coba dicek di bukunya. Yang lain gimana? Atau kemudian ada yang mau bantu? Milen? Nadia? Lesi, Pak. Gimana? By lessee atau by lessor? By lesi. By lessee. Jadi kan logikanya gini sih, Pak. Kayak nyewa itu ibarat kita minjem barang. Jadi si yang minjem ini harus bisa, kalau guarantee itu artinya dia bisa jamin ibaratnya nggak rusak gitu, atau nilainya tuh nggak di bawah dari yang udah ditetapin tadi. Jadi kalau misalnya garansinya ya. Kalau misalnya ternyata di akhir nilainya di bawah dari yang sudah disepakatin tadi, berarti si yang minjem atau si lesinya ini harus ngasih ganti rugi gitu. Oke. Nah sekarang Mbak, kalau dari sisi tadi penjaminnya itu adalah kan either by, berarti kalau menurut kan lessee atau third party ya, itu si lessornya perlakuannya gimana? Kalau menurut saya sama sih Pak, soalnya yang penting tuh si lessernya tetap menerima ganti rugi atas nilai yang berkurang itu.
Jadi tetap lesornya tetap menerima cash terlepas dari itu pihak ketiga ataukah dari si lesinya gitu. Oke. Jangan ragu. Itu awalnya kamu tadi berbicara dengan lantang, terus tiba-tiba semakin ke belakang komennya, tone-nya semakin merendah. Jangan ragu, maksudnya gini, kalaupun nanti ternyata ada kurang, paling nggak kan saya udah saya komen, hati-hati dari statement yang satu ini, ada 1 atau 2 kata ya, yang kemudian statementnya nggak pas. Itu malah kalian akan lebih ingat gitu loh, ketika nanti ujian, oh yang dimaksud, yang diingatnya kemarin diingetin sama Pak Amin itu yang ini itu. Jadi, sorry ya, Axel agak hati-hati. Mungkin kamu kejebak sama, kalau di buku itu kan, bukan by ya, tapi istilahnya kalau nggak salah kalimatnya adalah bagi. Kalau bagi lesor kan artinya nilai jaminannya siapa nih, untuk siapa dijaminnya. Itu bagi lesor ya, artinya yang menjamin pasti bukan lesornya, tapi untuk lesor itu nilainya dijamin. Jadi udah disebut sama tadi siapa? Milen ya? Milen atau Nadia? Milen, Pak. Milen kan? Milen komen bahwa itu udah jamin. Nah, jadi karena sudut pandang kita yang kita lakukan adalah sudut pandang lesor, maka lesor tidak akan peduli mau yang jamin si lesi kek, maunya yang jamin si third party kek, pokoknya nilainya dijamin ya dia harus dapat nilainya segitu. Itu. Jadi jangan ragu ya Milen. Jadi kalau misalkan jawab ya pede aja itu loh. Kalaupun ternyata nggak tepat ya itu resiko, itu aja. Tapi ya artinya kalian berani untuk kemudian menyampaikan apa pendapatnya dulu. Seperti itu. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, lanjut. Ada pertanyaan, silakan. Ini baru kerangka konseptualnya loh ya, kita belum ngitung. Silakan, ada pertanyaan atau enggak? Ini berarti yang nomor 3 pertanyaan dari siapa tadi yang 3? Nomor 3 itu Nesya, itu udah kejawab ya. Kita nanti pertanyaan 1, 2, 4, 5, 6. Nih, Aan nggak jadi nanya nih, Aan. Udah di WA Pak ada pertanyaan saya. Lah, lu itu dari atasnya 4, atasnya 6, lu masukin jadi 4. 6, 4. Itu ada Pak yang paling bawah Pak, yang kan nomor 6 atasnya 5. Oh, enggak, di tempat saya itu kamu masuknya 2 kali. Oh. WA 2 kali. WA-mu 2 kali, yang WA nomor 1 sampai 4 itu juga masuk ke saya, makanya saya bingung itu posisinya. Oh, ya yang paling bawahnya aja Pak itu okay. termasuk saya. Yang implicit set rate itu ya, oke. Iya Pak. Oke, silakan. Sebelum saya jawab pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ini rata-rata terkait sama implicit rate itu posisinya. Kalau saya dengerin aja sih Pak, soalnya kayak gue kurang mendalami ini. Tapi saya pengen dengar dari pembahasan yang lainnya juga, kayaknya menarik gitu. Oke. Ya silakan. Ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau saya belum Pak. Oke, Aan belum. Milen? Belum, Pak. Oke, sampai dengan penjelasan saya tadi ya. Kalau nggak ada, saya lompat dulu. Pertanyaan pertama adalah izin saya di buku Biswan itu menghitung PV menggunakan implicit rate, namun dalam hal praktis menggunakan incremental rate. Maksud dari dalam hal praktis kayak gimana? Terus kemudian dalam hal diketahui oleh lesi itu pakai annual rental rate. Apa perbedaan perlakuan jika lesi tidak mengetahui? Oke, terus kemudian residual ini udah dibahas. Ini sales leaseback, ini harapannya nanti itu sebentar. Kemudian implicit rate sama borrowing rate, cara dapatnya gimana ya Pak? Itu kan. Terus nomor 6, perlakuan tanggung jawab. Oke. Berarti 1, 2, sama 5 ini mirip-mirip. Oke, balik lagi ke ini implicit rate sama borrowing rate ini. Masih ingat nggak terkait sama ini? Sama aset tetap. Ketika kalian pembangunan konstruksi jangka panjang, tapi kemudian kalian ada
biaya bunga yang harus dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah investment. Ya kan? Ini sebenarnya gini, implicit interest rate, namanya implicit interest rate, kalau kalian belajar di investment, ya, atau kemudian di bond, itu kan sebenarnya secara nggak langsung menunjukkan berapa sih sebenarnya tingkat bunga, ya, tingkat bunga yang diinginkan oleh si investornya. Investinya, maaf. Kemudian kalau di sini, berarti kan berapa sebenarnya tingkat bunga yang diinginkan oleh lessor ketika dia meminjamkan, memperhatikan kondisi risiko pasar dan sebagainya, implicit interest rate-nya berapa? Itu akan ketahuan dari sisi seperti ini. Jadi kalau menghitungnya sebenarnya, halo, ya, ini siapa? Gimana? Kok ada suara, Pak? Udah ada suara. Ini siapa? Firdaus ya? Firdaus, Pak. Makasih, Pak. Oke, nanti habis itu nanti kamu kebagian jatah jawab. Baru masuk. Oke. Ya. Jadi gini, implicit interest rate artinya gini. Kalau kalian punya aset taruhlah 300.000 US dollar. Kemudian kalau dibagi untuk masa waktu 5 tahun nyicil ya, nggak ada bunga kan, berarti 300.000 dibagi 5 ketemunya 60.000. Maka kalau kalian meminta orang yang nyewa itu bayarnya bukan 60.000 tetapi 70.000 atau 75, dari situ ketahuan bahwa implicit interest rate-nya kalian itu berapa. Jadi dibaliknya bukan kemudian ngitung PV-nya, tapi PV itu sebenarnya udah diketahui duluan. Baru kemudian kalian diminta bayar cicilnya berapa. Nah, dari situ akan ketahuan. Hasil perhitungan PVA atas 75.000 untuk 5 tahun, di mana hasil PVA-nya itu adalah sebesar 300.000, maka akan ketahuan di situ implicit interest rate-nya. Artinya, dengan nilai fair value dari aset kalian yang kalian sewakan itu adalah 300.000, kemudian kalian pengen si lesinya bayar sebesar 75 per tahun selama 5 tahun, berarti kan dapatnya berapa tuh? 75 kali 5, 375. Berarti kan ada kelebihan 75.000 tuh. Dari situ akan ketahuan sebenarnya berapa nilai implicit interest rate kalian. Nah, itu yang pertama. Atau yang kedua malah kebalikan. Jadi gini, kalau kalian punya implicit interest rate, kalau belajar di MenQ adalah gini, dengan asumsi kalian punya duit sebesar 300.000, kalau seandainya itu diinvestasikan dalam bentuk tertentu, kemudian kalian dapat rate of return-nya sekian, maka secara nggak langsung implicit interest rate kalian itu akan ketahuan dapatnya berapa. Jadi kalau itu dibangun tidak diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, tetapi kemudian kalian gunakan misalkan untuk jual beli inventory dijual dan seterusnya, itu akan ketahuan kan ada return-nya dan akan dapat total return-nya berapa, itu akan ketahuan nanti implicit interest rate-nya berapa. Artinya tingkat pengembalian atau tingkat bunga yang kalian inginkan, ya kan, dari investment bentuk aset tersebut. Maka di MenQ ada untuk menghitung berapa sih sebenarnya implicit interest rate-nya, seperti itu. Nah, cuman kalau implicit interest rate, kalau di banyak buku kan komennya gini, implicit interest rate itu kan yang menentukan pasti lessor. Artinya dengan kalian punya duit atau punya investasi, berapa tingkat pengembalian yang ingin kalian inginkan. Tapi ingat ya, implicit interest rate itu bukan berarti suka-suka kalian. Artinya sekarang taruhlah bunga depositonya itu sekitar 5 atau 6. Ya kan, kalau seandainya kalian menginvestasikan tabungan kalian di deposito. Terus kemudian komen kalian, implicit interest rate saya 20%. Ya, lihat dulu, bisa nggak itu implicit interest rate-nya 20%? Jadi perhitungan implicit interest rate itu dalam kondisi wajar. Jadi bukan hanya sekedar keinginan dari si investornya, terus kemudian dia pengen 20, 30, enggak. Tapi kondisi wajar, maka berapa sebenarnya tingkat return yang kemudian akan diperoleh dari sebuah investasi. Itu namanya implicit interest rate. Cuman kan perhitungannya akan lebih kompleks nih di sini. Dia menghitung nggak hanya sekedar return, tetapi juga risiko dan probability-nya. Maka untuk paling mudah, itu akan kita ngeceknya adalah dari mana? Dari incremental borrowing rate. Incremental borrowing rate itu adalah, ya dicek tingkat bunga pinjamannya berapa. Kalau tadi
depositonya berarti 6% ya, berarti mungkin tingkat bunga pinjaman itu sekitar 6%. Berarti ya nanti incremental borrowing rate yang nggak akan jauh-jauh dari situ. Mungkin 6,5, mungkin 7, atau mungkin 5. Seperti itu. Itu Mbak, Mas. Halo? Dapat nggak? Christina? Iya, Pak. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, bilang aja ya. Nanti mungkin biar saya lebih gampang untuk kemudian menyajikan informasi atau contohnya. Iya, Pak. Sudah, makasih. Yang lain? Yuk, silakan. Saya ada yang mau nanya. Pak, saya mau mencoba memahami dari yang Bapak tadi. Oke, gimana? Jadi, kalau kesimpulan saya itu, kalau yang implisit itu nilai yang, bukan nilai sih, rate yang wajar yang bisa kita ambil gitu ya, yang kita inginkan untuk investasi. Kalau yang borrowing itu yang benar-benar tercatat gitu di lembaga rate-nya gitu ya Pak. Oke, atau kemudian kalau incremental borrowing itu ya cara paling gampangnya adalah kalau seandainya minjem di bank atau ditaruh di bank dapat rate-nya berapa. Atau kemudian minjem di bank itu nanti kita kena bunganya berapa kayak gitu. Ya benar kayak gitu. Gitu kan. Oke, siap Pak. Oke, ada yang lain silakan. Itu harusnya kalian dapat di MenQ itu. Terkait dengan ini. MenQ itu semester 4 atau semester 3 ya? Atau 3 dan 4? Hah? Semester 4. Oh, semester 4. Belum masuk ke implicit rate ya? Implicit IRR belum ya? Hah? IRR ada. IRR ada kan? Ya IRR itu. Ada. Mirip-mirip sama ngitung IRR ya? Atau IRR? Dari situ. Mirip-mirip. Jadi kan ketahuan dia nanti ini ya. Cuman bedanya gini Mas, kalau ngitung IRR kan itu kalau kita sebenarnya ngitung IRR itu kan bisa jadi cash flow-nya kan fluctuate ya, nggak cuman per tahun dapatnya 75 kan enggak, tapi bisa jadi tahun pertama 75, tahun kedua 60, tahun ketiga ini sekian, tahun ini sekian, kan gitu kan. Baru kemudian ditarik kan semuanya, jadi ketahuan nanti. Implicit rate-nya berapa? Iya nggak? Belajar di MenQ kayak gitu kan? Kan masih pakai bukunya Cowen. Hitman. Hah? Iya kan yang buku. Tapi saya nggak tahu ya halamannya. Kalau zaman dulu saya sih bukunya warnanya coklat. Udah gitu sekelas cuma dipinjemin 8 atau berapa gitu doang. Jadi banyak nggak dapet. Gitu. Oke, terus kemudian yang kedua, annual rate hal diketahui oleh lesi. Iya, jelas. Jadi asumsinya pasti jadi implicit rate-nya si lesornya itu akan diketahui oleh si lesi. Tapi kalau seandainya tidak mengetahui, ya kayak gimana ya? Kalau seandainya tidak mengetahui, ya kalian memperkirakan. Memperkirakannya dari mana? Nih. Kan sebenarnya secara nggak langsung, jadi gini, sudut pandangnya akan beda. Sudut pandangnya lesi sama sudut pandangnya lesor itu beda. Kalau sudut pandang lesor kan gini, aset itu yang punya lesi atau lesor? Lesor, Pak. Lesor. Fair value dari aset tersebut diketahui oleh lesi doang, lesor doang, atau dua-duanya? Fair value-nya? Harusnya semuanya, Pak, kalau fair value. Oke. Fair value keduanya ya. Keduanya sama-sama tahu. Ini clear. Ada yang clear semua. Semua sama-sama paham. Kemudian, implicit interest rate sebenarnya yang tahu lesi atau lesor? Implicit interest rate ya, yang tahu lesi atau lesor?
Firdaus, coba kita tes mikrofonnya Firdaus. Halo? Ya, giliran tak tanya, dia hilang lagi. Halo, yang lain? Hilang juga? Gimana, Ji? Lesor, Pak. Lesor, oke. Yang tahu, yang memiliki, yang kemudian ya balik lagi. Ini kan masalahnya terkait dengan investment ya, terkait dengan aset yang dimiliki, terus kemudian return-nya maunya dapat berapa? Ya pasti lesor. Oke. Nah, dengan diketahui bahwa fair value-nya diketahui, implicit rate-nya diketahui, maka mau nggak mau kan lesor akan ngitung kan, dengan tingkat jangka waktu sekian, tingkat bunga yang saya atau tingkat return yang saya inginkan sekian, maka si lesinya harus bayar uang sebesar sekian. Iya nggak? Logikanya kalau kita balik dulu nih. Iya nggak, Ci? Iya, Pak. Iya kan? Iya nggak, Milen? Bentar, Pak. Tapi implicit interest rate itu harus persetujuan dua-duanya nggak sih, Pak? Sebenarnya implicit interest rate itu lesor yang menentukan. Dia pengen dapat return-nya berapa. Berarti nggak harus dua-duanya setuju. Misal lesor nentuin segini, berarti lesi juga harus ngikut gitu doang, Pak. Soalnya sebenarnya ngitung gini. I got the point. Maksudnya gini. Saya paham maksudmu. Artinya sebenarnya namanya sewa menyewa persetujuan kan di antara keduanya. Iya kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, tapi persetujuan atas implicit interest rate-nya itu bukan persetujuan, artinya bukan si lesinya menyetujui itu enggak. Tapi dia akan ngelihatnya gini. Tadi ya, balik lagi contoh saya. Asetnya nilainya 300.000. Terus kemudian ya, diminta bayar per tahun 75. Harus setuju dong antara si lesi sama lesor. Kalau nggak setuju kan nggak jadi sewa menyewa. Iya nggak, Milen, Aji, Iya, Nadia? Pak. Iya, Pak. Iya kan? Nah, dari situ sebenarnya secara nggak langsung implicit rate-nya di-okein sama si lesi. Tapi sebenarnya yang ngitung implicit rate-nya itu adalah si lesornya. Kenapa kemudian lesinya menyetujui ya? Kalau misalkan dia ngerasa bahwa itu kemahalan, ya dia akan nyewa ke tempat yang lain kan? Artinya kalau Refki mau nyewa ke Yudis kemahalan, ya nggak mau dia nyewa ke Yudis. Dia akan pindah ke tempat Muji atau ke tempatnya Aan, kan gitu. Tapi siapa mengetahui apa, itu posisinya adalah implicit rate hanya diketahui oleh si lesor sebenarnya. Karena kan komponennya ada apa aja sebenarnya lesor yang tahu secara detail. Oke, deal ketahuan, misal disuruh bayar 75.000, ketahuan nih implicit interest rate-nya ketahuan berapa. Nah, lesi tahu nggak nih implicit interest rate-nya dapat berapa? Halo? Tahu, Pak, kalau dihitung dari PV yang harus dibayar tadi. Nah, tahu kalau dihitung dari PV-nya tadi. Tapi sebenarnya itu bukan tahu, Mbak. Memperkirakan. Jadi not exactly know about the implicit interest rate. Dia hanya memperkirakan kira-kira ini implicit rate-nya berarti berapa? Ini tingkat bunga yang diinginkan berapa? Karena gini, kalau dengan tadi ya, dengan PV-nya adalah 300.000, annuity-nya adalah 75, maka ditarik mundur aja, tingkat bunganya sekian. Makanya itu asumsi hal ini diketahui oleh lesi. Ya, jika tidak diketahui gimana? Ya, sebenarnya dia ngitung juga, bahwa dia kan udah ketahui nih, fair value-nya berapa, sama-sama sepakat, 300.000. Dia harus bayar berapa? Harus bayar 75. Kan ketahuan, 5 tahun, 75 annuity, tarik. Ketahuan itu nanti tingkat bunganya berapa. Seperti itu. Tapi apakah kemudian ini sama persis atau enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena gini, sorry nih ya, kalau dalam hal ini, misal, dalam proses leasingnya itu ada biaya yang dikeluarkan dan atau kemudian ada faktor lain yang ada by lesinya.
by lessor, tapi tidak diketahui komponen itu oleh lessee. Maka lessee kan hanya dalam tanda kutip di sini adalah memperkirakan berapa tingkat bunga yang diinginkan oleh si lessor. Dengan asumsi bahwa 75 itu memang benar, ya udah cuma 75 tok gitu loh. Tapi bisa jadi ada yang harus dikeluarkan, kemudian dikeluarkan dan sebagainya oleh si lessor, sehingga perhitungannya sebenarnya bukan 75 ditarik ke 300.000 seperti itu. Itu hanya contoh ya untuk kondisi realnya seperti apa. Tapi kalau kondisi di buku kan ideal banget tuh, ya kan? Ada soal, ya sudut pandang tingkat bunganya, ya asumsi saudara tinggal menghitung dari sisi lesinya kayak berapa, kayak gimana, dari sisi lessornya kayak gimana, dan soal udah selesai, nggak ada perbedaan. Cuman kalau di real, di perhitungan antara si lesi sama si lessor, bisa jadi hitungannya nanti akan beda. Sama-sama nerima kas, sama-sama kasnya sama, satu nerima satunya ngeluarin, tapi nanti pencatatannya apakah pengaruh masalah interest expense rate, interest revenue bisa jadi nanti akan berbeda. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan lain nggak? Ini tadi nomor 2, siapa yang nanya ya? Bentar. Gimana, Nat? Clear atau enggak? Clear sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih. Nomor 3 nggak ada. Nomor, sebentar, ini masih bunga ya, bunga-bungaan. Nggak, nomor 4, bentar, ini soal list. Nah, ini kejawab juga ya, implicit rate sama borrowing rate dapatnya dari mana? Ini dapat ya, Safa. Gimana, Safa? Halo? Reses. Safa? Halo? Halo ya Pak. Gimana? Dapat nggak? Iya udah dapat Pak. Tapi Iya. pertanyaan itu bukannya punyanya si Aan ya Pak? Oh, itu. Oh, Safa yang nomor 6 ya? Sorry. Salah ini. An, clear ya, An? Ya, An-nya hilang. An? Oke, saya skip dulu deh. Saya jawab nomor 4 sama nomor 6 dulu. Sell leaseback, kenapa pemilik properti menjual propertinya lalu menyewa kembali? Kalau di buku Biswan, karena harapan memperoleh manfaat pendanaan dan pajak, tapi saya kurang maksudnya. Oke. Nomor 6 ini masalah kerusakan properti. Yang nomor 4 dulu. Jadi gini, sell leaseback. Gini Mas, Mbak. Kalau seandainya nih, posisinya saya nih, saya punya aset gedung bangunan, ya kan? Saya pakai sendiri. Maka kira-kira nih, yang bisa saya biayakan itu apa ya? Kalau saya punya gedung bangunan, kantor, saya pakai sendiri untuk kantor saya. Kira-kira expenses yang atau kemudian pembebanan apa yang boleh saya lakukan? Halo? Terkait gedung bangunannya ya, ini tidak terkait dengan yang lain-lain. Gimana, Devin? Apa yang boleh saya bebankan? Yudis, Devin? Sandrio? Yuk, silakan. Halo? Halo Pak. Gimana? Maaf Pak, putus-putus dari tadi Pak. Bisa diulangi pertanyaannya Pak? Saya jadi lupa. Saya nunggu jadi saya lupa tadi saya nanya apa. Jadi gini, itu kan ini pertanyaan mengenai sales leaseback. Ya, saya kasih contoh gedung, ya kan. Kalau saya punya gedung,
ya kan? Kemudian saya pakai sendiri buat gedung perkantoran. Kira-kira expand apa yang boleh saya, jadi gini, pembebanan apa yang boleh saya expand-kan? Kayak biaya listrik gitu, Pak. Enggak, kalau listrik itu tidak boleh, oke gitu, oke aman. Tapi itu kan nggak terkait dengan gedungnya. Ini terkait dengan gedungnya, Mas. Sorry, mungkin saya salah komennya. Biaya pemeliharaan, Pak. Biaya pemeliharaan, oke. Yang lainnya? Asuransi. Kalau dikaitin sama gedungnya, yang paling mungkin apa, Mas? Depresiasi, kan? Oh iya, depresiasi. Nah, kelupaan kan? Ya, yang paling mungkin ada depresiasi. Depresiasi itu yang bisa kita bebankan. Tapi gedung posisi kita masih kita yang punya ya. Aset kita atau punya duit nggak ada. Cuman punya gedung, kemudian kita depresiasi. Depresiasi itu bisa dipotong pajak nggak bisa. Oke. Karena dia deductible expense kan. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya gini, asetnya saya jual. Jadi gedung saya jual ke Safa. Posisi saya nggak punya aset, tapi saya punya duit kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Saya punya duit. Duitnya bisa saya pakai nggak? Kan bisa. Misalkan untuk biaya operasional. Kalau tadi saya komen bahwa saya punya gedungnya, tapi saya nggak punya duit, sehingga saya nggak bisa operasional maintenance gedung. Misalkan untuk sewa, untuk listrik, dan lain sebagainya. Termasuk juga, misal saya kesulitan keuangan untuk bayar karyawan dan sebagainya, atau kemudian untuk ekspansi pemasaran, kemudian operasional perusahaan, misalkan pabrik dan sebagainya, itu nggak bisa, karena asetnya berupa gedung. Maka ketika saya jual, saya kan punya dana, pendanaan. Punya duit tambahan. Itu yang bisa saya gunakan. Karena saya jual. Tapi di sisi lain, ya oke, saya dapat duitnya, tapi kan saya masih butuh kantor nih. Nah, untuk kemudian kantornya, itu posisi, ya udah, saya sewa lagi nih. Kantornya saya nggak pindah. Habis saya jual, saya sewa. Kan gitu. Itu kondisinya kayak gitu. Nah, manfaatnya apa? Tadi kan manfaatnya gini. Manfaat pendanaan kan jelas nih. Karena apa? Kalau dari awalnya adalah gedung, nggak bisa saya apa-apain, sekarang bisa saya sewakan. Bukan saya sewakan. Sekarang saya punya duit untuk kemudian bisa saya gunakan untuk mendanai kegiatan saya. Itu dari sisi saya selaku lesor. Dari sisi lesi gimana? Dari sisi lesi bisa juga. Namanya sales leaseback dari sisi lesi. Dia punya duit, ya kan? Nganggur duitnya. Dibelikan bentuknya adalah properti, invest dalam bentuk properti, kemudian dia terima return-nya dalam bentuk biaya sewa. Seperti itu. Kalau dari sisi lesi, itu mirip-mirip dengan, tapi ini bukan leasing ya, bukan type of sales leaseback. Kalau gini, kalian pernah ke BP nggak? Mahasiswa nggak pernah ke BP? Aci, pernah ke BP nggak, Ci? Atau kemudian kalau dirimu mainnya ke exchange? Pernah, Pak, BP ya? BP, oke. Sebelahnya BP itu ada apa, Ci? Saya nggak pernah lihat sekitar, Pak. Taunya nonton aja, Pak. Mencurigakan. Lu nonton Apartemen, Pak. Nah, itu Sandrio. Ada apartemen kan, Sandrio? Nah, di salah satu pemasaran apartemen itu kan gini, beli sekarang harganya masih murah, nanti dapat rate of return karena dibantu untuk nyewain, iya kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, itu sama juga untuk sales leaseback itu dari sisi lesinya dengan logika yang sama adalah kayak gitu. Jadi dibeli propertinya, terus kemudian disewakan kembali atau kemudian disewakan kepada si orang yang punya propertinya, sehingga akhirnya hak milik propertinya adalah Sandrio beli propertinya, tapi kemudian return-nya atau kemudian penghasilan bulanannya dapat dari menyewakan apartemen tersebut. Itu mirip-mirip modelnya seperti itu. Jadi
Apakah ini menguntungkan? Ya, masing-masing baik dari sisi lessor maupun lessee pasti ngitung. Kalau nggak menguntungkan, nggak mungkin transaksi itu akan terjadi. Seperti itu. Oke. Dari sini mungkin ada, Mas, udah jelas belum? Ini siapa yang nanya? Mila. Gimana, Mil? Jelas, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Terakhir ini Safa, kalau terjadi kerusakan hilangnya properti, perlakuan pertanggungjawabannya gimana ya Pak? Tergantung. Kalau guaranteed, ya gini, sorry, bukan masalah guaranteed, unguaranteed dulu. Kita komen dulu. Dari sisi yang menggunakan siapa? Yang menggunakan lessee, ya. Tapi barangnya miliknya lessor. Kalau bentuknya property lease, ya kan? Ini sebenarnya kalau menggunakan kata properti itu ada saya nggak senang karena properti itu rata-rata masuknya gedung bangunan. Masa gedung bangunan dicolong orang gitu kan agak nggak ini. Aset dari list asetnya itu hilang atau rusak gimana? Harus dicek dulu Mbak. Kan pengembangan materi di leasing itu kan ada namanya insurance, ada executory cost, ada insurance juga, ada guaranteed residual value baik oleh lessee maupun baik oleh lessor. Nah, please dicek. Karena pelakuan dan pertanggungjawabannya akan ngaruhnya gini. Kalau posisinya dari sisi lessor, rata-rata dia akan terima penggantian. Karena apa? Karena posisi barangnya bukan dia yang pakai, bukan dia yang megang. Nah, tapi apakah kemudian itu akan ditanggung oleh lessee atau enggak? Ya, depend perjanjian leasingnya seperti apa. Tapi banyak dalam perjanjian leasing kalau terkait masalah ini ya, kerusakan, taruhlah misalkan kebakaran, kehilangan, kerusakan yang tidak diinginkan, itu biasanya ada namanya insurance-nya. Seperti itu. Nah, insurance kan berarti dibayarkan. Yang akan bayarkan siapa? Most likely si lessee-nya. Tapi ya tergantung, balik lagi tergantung ke perjanjiannya. Kalau ternyata dia harus dibayar tiap periode oleh si lessee, ya nanti akan cek perlakuannya akan seperti apa. Karena perlakuan akan atas executory cost, termasuk masalah insurans dan kawan-kawan, itu ada 2 treatment, dan itu akan berbeda tergantung kondisinya. Oke, kalau dengan kondisi kayak gini, saya mau nanya dulu. Gantian lah, saya habis ditanya. Yudis, perlakuan executory cost diapain di Yudis? Yudis sama Rizka yang mau jawab. Kalau yang saya catat sih, executory cost itu merupakan beban normal terkait kepemilikan aset yang disewakan. Jadi nanti bisa dimasukkan ke fixed payment-nya Pak, pembayaran per tahunnya. Terus treatment-nya as part of lease liability or not? Kenapa Pak? Itu bagian dari lease liability atau enggak dari sisi lessee-nya? Menurut saya iya. Oke, karena kan tadi bisa dimasukkan ke fixed payment-nya. Oke. Yang lain tadi, Rizka, itu dari Yudis. Halo Pak. Gimana? Putus-putus Pak, boleh diulang? Nah gini, terkait dengan masalah perlakuan executory cost itu perlakuannya kayak gimana? Kalau yang saya baca di Biswan,
executory cost itu dimasukin ke fixed payment. Oke. Udah, itu aja atau ada yang lain? Gitu aja sih Pak, belum paham. Oke. Nah, belum paham kok nggak nanya, ayo. Nggak berani nanya ya, takut ditanyain balik. Oke. Coba cek begini. Mungkin di bukunya Biswan hanya menyebutkan satu. Kalau di intermediate yang di executory cost, sebentar, cariin halamannya dulu deh. Oke. Oke, di halaman 1702. Itu ada tuh executory cost. Coba cek. Gross versus net lease. Executory cost itu ada 2 treatment, nggak cuma hanya dimasukkan ke namanya ke masalah payment, tergantung kondisinya. Kalau executory cost-nya itu masuk dari bagian dari si list contoh nih ya, antara Ortiz sama Brian. Ortiz itu si lesinya, Brian grupnya itu adalah lesornya, itu bisa dimasukkan ke dalam list liability, kalau itu yang kasus yang pertama. Ketika dia fix parental agreement-nya, ya kan? Nah, tapi di situ juga disebutkan, ya kan? Kalau misalkan dia pay a relevant third party directly atau kemudian mixed variable payment to third party, itu bisa juga kondisinya itu tidak dimasukkan ke rental agreement, tidak masuk ke nilai dari list payment-nya, tetapi langsung di-expand-kan in the period incurred, not included in the list liability or right of use asset. Ya enggak? Jadi, balik lagi cek, lihat kondisinya. Apakah kondisi dia treatment-nya itu adalah treatment yang pertama atau treatment yang kedua. Nah, kalau kondisinya kayak gini, seandainya kalian nanti di ujian, milih yang mana, ya kan? Milih A atau milih B, kalau dia terbuka, dua-duanya saya benerin selama konsisten, reasoning atau kemudian alasannya sesuai atau memadai, maka jawabannya akan saya benarkan. Tapi kalau kalian misalkan alasannya yang pertama, tapi kemudian kalian masukkan di-expand-kan, ya saya nggak bisa ngasih nilai kalau kayak gitu. Oke ya, clear ya? Halo? Jadi beberapa walaupun di tempatnya Biswan sama Mahrus itu sudah dirangkum, kalian tetap harus ngecek ya ke buku-buku asalnya, ke buku aslinya. Karena beberapa informasi khususnya mengenai footnote, kemudian beberapa catatan-catatan kecil lainnya itu belum masuk ke ke materinya Biswan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lain nggak? Silakan. Gimana Mas, Mbak? Atau yang paling gampang deh, apa yang masih dibingungin dari belajar leasing? Halo? Halo? Iya, Pak. Gimana? Masih ada pertanyaan lain nggak? Ya. Gimana Sandrio? Aci? Saya masih ini.
saya di PSAK 73 yang baru itu kan mengatur sewa ya Pak. Nah di situ tulisannya semua sewa, biaya sewa itu dikapitalisasi. Maksudnya gimana Pak? Semua pengeluaran termasuk pajak-pajaknya itu dimasukkan juga atau gimana ya Pak? Saya kurang paham maksud. Enggak, sorry Ji, bisa minta tolong diulang nggak Ji? Ada noise di belakangnya soalnya. Oh, jadi Pak di PSAK 73 kan mengatur tentang sewa. Nah, di situ kan dijelaskan kapitalisasi sewa itu dari semua biaya itu dikapitalisasi. Nah, itu tapi saya pernah baca itu di GIP atau FRS itu ada yang nggak semuanya dikapitalisasi. Nah, itu gimana ya Pak? Ngikut semuanya atau enggak Pak? Balik lagi gini, kalau baca PSAK, ketika kalian ada statement adalah seluruh biaya siswa itu dikapitalisasi, lu cek kalimat klausul di paragraf selanjutnya. Itu harus cek. Coba ya, nanti saya minta untuk kamu ngecek. Saya juga akan ngecek. Jadi di PSAK 72 tadi, 72 kan? 72 atau 75 ya? So, udah lama kalau 73 Pak. Kalau 73. Nah, itu coba kamu cek, kalau baca PSAK jangan hanya satu paragrafnya doang. Cek paragraf di bawahnya, karena biasanya itu keterangannya. Jadi yang dimaksud dengan biaya sewa adalah bla bla bla, itu biasanya ada kayak gitu. Jadi lo coba cek di situ. Seperti itu. Kita tolong dicek ya. Oh ya, makasih Pak. Oke, tapi makasih juga. Artinya kamu cukup membaca, artinya nggak hanya terbatas dari buku, tetapi juga untuk mencoba untuk membaca di ini di apa namanya di buku sama di PSAK-nya. Jadi dibaca dua-duanya. Seperti itu. Ini juga buat yang lain nih, karena kalian nanti akan belajarnya ketika praktek di lapangan PSAK, coba deh sesekali dicek di PSAK kondisinya kayak gimana. Yang lain silakan. Milen, ada pertanyaan nggak Milen? Tumben hari ini kamu nggak ada komen. Maksudnya tidak banyak komen dan pertanyaan. Ya kalau komen sih banyak sebenarnya tadi. Udah terjawab. Tidak sebanyak biasanya. Mirip-mirip. Saya sedikit banyak apa loh yang biasanya komen-komen. Nadia? Gimana, Nat? Iya, ada Pak. pertanyaan lain enggak? Mungkin dari saya masih belum, Pak. Masih belum jelas atau masih belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Pak. Rifki, gimana, Ki? Belum ada, Pak. Oke. Siapa lagi yang bisa nanya ya? Rai, nah, tumben nih saya nggak dengar suaranya Rai nih. Gimana Rai? Novi? Gimana, maaf, ada pertanyaan atau enggak, Novi? Ya nggak pernah komen sama sekali, sesekali komen lah. Saya nggak pernah dengar suaranya loh nanti. Apalagi ini sampai akhir ini PCC loh. Kalian nggak tahu dosennya yang kayak apa, saya juga nggak tahu mahasiswanya yang kayak apa. Apalagi kalau mahasiswanya nggak komen sama sekali. Rizka ada nggak, Kak? Rizka, Noval? Safa? Ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Cukup. Oke. Saya belum ada lagi. Oke. Minggu depan masih leasing kan kalau nggak salah?
Iya Pak, untuk bagian les. Iya Pak. Enggak, maksudnya untuk minggu depan kita mau soal latihannya, karena kita belum pegang sama sekali soal latihannya. Gitu. Kalian ada yang nonton YouTube-nya Sri Mulyani kemarin? Pas pas Disnatalis. Ada yang nonton nggak? Rifki nonton nggak, Ki? Baca notulensinya aja, Pak. Oh, baca notulensinya doang. Ada yang nonton nggak? Bukan kewajiban, gue cuma mau nanya doang. Saya nonton. Siapa yang nonton? Kevin nonton? Elsa nonton? Sempet Pak, tapi nggak full. Oke. Dikomenin apa Elsa, Kevin, sama Bu Menteri? Kayak sempet bahas kurikulumnya kampus sih Pak. Gimana? Dan kayak Ibu Sri Mulyani tuh berharap mahasiswa tuh kayak cara berpikirnya tuh juga nggak cuma soal teknis kayak hitung-hitung, kayak ibunya tuh pingin kita tuh juga memandang kayak misalnya lebih luas kayak dari kebijakan atau dari case-case yang ada dan juga isu-isu yang sekarang. Dan Ibu Sri itu juga berharap kalau kurikulum kampus tuh juga lebih diperbarui lagi dan juga cara ngajarnya para dosen kayak dibahas kayak isu-isu yang terkini gitu Pak, katanya sih gitu yang saya ingat. Oke, itu dapat. Kevin gimana, Vin? Ya kurang lebih sama Pak. Pokoknya pesannya Bu Sri pengen lebih kayak reformasi sana aja gitu sih Pak. Biar mahasiswa sivitas akademiknya juga lebih open minded gitu. Oke, lebih open minded ya. Kurikulumnya diubah ya. Ayo selain Elsa sama Kevin. Ada yang nonton lagi nggak? Nggak ada? Oke, saya ganti. Ki, baca notulennya yang dapat apanya, Ki? Yang ya hampir sama sih Pak. Tapi yang saya ingat itu nggak tahu juga ini kayak sebenarnya saya nggak setuju juga sama statementnya Bu Menteri. Bu Menteri bilang katanya kita itu nggak diajarin masalah-masalah APBN gitu-gitu Pak. Padahal di jurusan kebendaraan negara itu diajarin APBN gitu. Jadi lu nggak setuju ya? Kalau di akuntansi diajarin nggak? Diajarin Pak. Diajarin apa? Diajarin apa? Itu pengelolaan keuangan negara. Oke, yang diajarin di situ apa? Ya, yang mostly tentang APBN sih Pak, tapi ya nggak sebenarnya gini. Jangan bilang mostly tentang APBN ya, karena bisa jadi pemahaman mengenai saya APBN sama dirimu beda. Jadi mungkin you can explain in more detail. Jadi yang sudah diajarkan misalkan, dikasih tahu cara nyusunnya, komponennya apa gitu. Mungkin lebih detailnya kayak gitu. Saya soalnya kepo tadi. Gimana? Kalau di udah nyantai aja, nggak akan saya salahin, nggak salah porin juga ke Sri Mulyani saya berapa. Kalau di pengelola keuangan negara itu diajarin, yang saya ingat itu tentang BLU, tentang kementerian lain, gitu-gitulah Pak. Saya juga lupa. Nah, lu lupa, lu nggak setuju sama Bu Menteri, terus kemudian lu lupa. Ting 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 ting. Oke, yang lain? Ada yang sempat baca notulennya nggak? Gimana, Ji? Bahas yang Rifki tadi, Pak. Saya setuju sih, Pak. Statementnya Bu Sri Mulyani. Menurut saya tuh, di STAN itu emang kita belajar tentang APBN. Emang basically emang calon pengurus keuangan, Pak, di negara. Tapi kita itu masih terpaku sama yang namanya teori, Pak. Belum, misal kita itu,
materinya APBN. Oke, kita ke DJPPL belajar tentang sukuk, belajar tentang utang. Tapi kita itu masih muternya itu ya udah teori. Tapi kan basically nanti waktu kerja kita belum ini loh, Pak, belum dapat core-nya menurut saya. Oke. Perlu ada praktek. Perlu ada praktek. Oke. Iya, namanya kita vokasi ya, Pak. Perlu lebih banyak praktek menurut saya. Oke, sip. Jadi sebentar, kalau kayak gitu berarti lu setuju sama Bu Menteri dong? Saya setuju, Pak, sama Bu Menteri, Pak. Oke, setuju sama Bu Menteri. Berarti lu nggak setuju sama Refki ya? Refki kan nggak setuju sama Bu Menteri. Oke. Nah, gue mau nanya nih sesekali nih. Ini jawaban buat semua ya, bukan cuma 2 itu. Yang lainnya saya minta untuk nonton, kemudian untuk menyimpulkan setuju sama nggak setujunya karena apa menurut itu. Itu tugas ya, minggu depan saya minta laporannya. Paling nggak sehalaman aja deh dikumpulin. Ya, dikumpulin nanti saya bikinin folder di Google Classroom. Kan saya kepo mahasiswanya kayak gimana. Cuman saya mau nanya, ngomong-ngomong mengenai leasing, tadi kan saya komen mengenai off balance sheet financing statement. Sorry, saya agak lewat sedikit. Saya minta sekitar 10-15 menit. Itu kan saya komen bahwa kalau kalian nanti jadi auditor, itu kalian harus ngecek. Apalagi kalau misalkan pendapatannya di pajak. Aci, milih penempatan di Kemenq atau non Kemenq, Ci? Non, Pak. Non Kemenq. Rifki? Saya Kemenq, Pak. Tapi ya katanya ada rumor nggak di Kemenq, Pak. Rumor nggak di Kemenq itu bukan urusan kalian. Yang nentuin kan bukan kalian. Nanti tahun depan berubah kan nggak tahu juga. Atau kemudian Aci udah milih non Kemenq, tiba-tiba yang lain nggak nerima, terus kemudian dulu di Kemenq-in kan nggak tahu juga. It's gonna be in the next year. Maksudnya ya kecuali kalau memang lu ngerasa bahwa lu pengennya ke Kemenq, lu nggak terima, ya lu mau keluar, that's all gitu kan, itu kan berbeda. Tapi posisinya yang aku saya tanyakan di sini adalah the current situation, lu milih Kemenq atau non Kemenq? Lu milih Kemenq ya. Sandrio tadi kayaknya mau komen tuh. Sandrio milih Kemenq atau non Kemenq, San? Non, Pak, Kemenq. Kalau Safa, gantian nih, yang laki-laki kan udah cewek nih. Safa, Milen sama Nadia milih yang mana? Saya non, Pak. Oke. Nadia? Milen. Saya Kemenq, Pak. Oh, Nadia milih Kemenq. Milen? Saya Kemenq juga, Pak. Kemenq, oke. Berarti kan ada kemungkinan, nah ada yang Kemenq ya, ada non Kemenq. Berarti kan nanti tergantung penempatan dan rezeki garis tangan kalian akan membawa diri kalian kemana. Nah, saya tadi kan komen, kalau kerjaan di Kemenq di pajak itu kan ketika something fishy ya, artinya orang kemudian sudah melakukan off balance sheet financing, terus kemudian dia dicek segala macam, itu adalah salah satu jalan untuk kemudian kalian ngaudit, meriksa. Bener nggak nih kewajibannya sudah dipenuhi atau enggak? Kewajiban bisa jadi kewajiban perpajakan atau kewajiban administrasi lainnya terkait dengan masalah hal-hal yang harus dipenuhi ya. Misal terkait dengan OJK, kalau misalkan dia lembaga keuangan. Atau kemudian kalau dia BUMN, berarti mungkin nanti kalau kalian penempatan di BPK atau BPKP, itu akan meriksa. Nah, saya mau kepo nih, karena tadi kan sempat di komen nih, nggak ada yang setuju, ada yang nggak setuju dengan masalah per APBN-an. Saya mau nanya, kalau boleh tahu nih, saat ini kalian penempatan di pajak kan, berarti kan kalian bekerjanya, asumsi ya, kita tidak membedakan Kemenq atau non Kemenq, atau kemudian yang non Kemenq juga terkait dengan PNBP lah. Penerimaan negara terbesar itu dari mana sih, kalau saya boleh tahu? Yang pertama sektor pajak, yang kedua PNBP, Pak. Oke, itu satu ya. Saya mau nanya lagi, kalau itu kan udah jelas pajak sama ini, itu udah disebutin di mana-mana. Pajak penyumbang terbesar, dan seterusnya. Nah, kira-kira yang bayar sebelum ke situ, WP kalau di pajak, namanya kan ada WP, wajib pajak. Wajib pajak itu yang paling banyak wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi? OP. Orang pribadi. Setahu saya WP, Pak. Oke ya, Sandrio ya. Ada sekitar 20-an juta lebih lah. Itu yang kemudian WPOP. Nah, kalau dari sisi yang bayar, yang dibayar paling banyak itu apa? WPOP atau WP badan yang bayar lebih banyak? Gimana, Ci? Lu nggak komen habis tatanya sekarang habis dari sisi pajak? Saya ganti. Kalau mau gantian nggak apa-apa deh, gantian dulu deh. Gimana? Tadi siapa yang mau jawab? Cewek kayaknya.
Nadia, gimana Nad? Ini bukan inter loh ya, ini pengutang umum loh. Yang paling banyak bayar siapa, Nadia? Mungkin dari WP Badan, Pak. Soalnya kan mereka pendapatan kena pajak